Pernahkah kamu merasa Allah diam, padahal kamu sudah menangis sejadi-jadinya? Kamu merasa sedang berjuang sendirian, sementara langit seolah bisu atas permintaanmu. Tapi, bagaimana jika sebenarnya Allah sedang bekerja untukmu secara diam-diam, tanpa suara, tanpa sorot lampu dramatis, dan tanpa perlu menunjukkan dirinya? Bagaimana jika pertolongannya bukan selalu berupa keajaiban yang kasat mata, melainkan dalam keheningan yang justru sedang melindungimu dari kehancuran yang bahkan belum kamu ketahui? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Hari ini, mari kita buka mata hati. Mari kita telusuri tanda-tanda lembut pertolongan Allah yang mungkin selama ini luput dari pandangan kita. Karena pertolongannya tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir dalam bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Kadang ia datang dalam bentuk yang bahkan kita tolak. Tapi ternyata itulah yang paling kita butuhkan. Salah satu tanda paling kuat bahwa Allah sedang menolongmu secara diam-diam adalah ketegaran hatimu yang tidak bisa kamu jelaskan. Ketika musibah datang bertubi-tubi, logikanya kamu sudah seharusnya menyerah. Saat satu demi satu orang menjauh, dukungan hilang, harapan pupus, kamu mestinya ambruk. Tapi entah mengapa kamu tetap bertahan. Hati masih mampu bersabar, lidah masih bisa berdoa, dan kamu masih melangkah meski tertatih. Itulah bentuk pertolongan Allah yang paling sunyi, namun paling nyata. Kekuatan hati. Kekuatan yang tidak datang dari tubuhmu yang lelah, tidak datang dari pikiranmu yang bingung, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Dari sentuhan lembut Allah yang menggenggam jiwamu agar tidak hancur. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka bukan nabi, bukan rasul, hanya sekumpulan pemuda beriman yang berdiri melawan kekufuran. Mereka tidak punya kekuatan fisik, tidak punya pasukan atau senjata. Yang mereka punya hanya iman yang rapuh di tengah masyarakat yang memusuhi mereka. Tapi Allah menolong mereka bukan dengan pasukan malaikat yang turun dari langit, melainkan dengan meneguhkan hati mereka, hingga mereka berani meninggalkan segalanya demi iman. Begitu pula denganmu, ketika kamu merasa hatimu masih bisa sabar meski kondisi tak bersahabat, itu adalah kekuatan dari Allah. Sebuah karunia tak terlihat yang menyelimuti jiwamu agar tidak hancur. Ia sedang memegang tanganmu di tempat yang tidak kamu lihat, membimbingmu melewati jalan yang gelap dengan cahaya yang hanya hatimu yang bisa rasakan. Coba ingat kembali beberapa masa sulit dalam hidupmu. Mungkin saat kehilangan orang tercinta, saat gagal masuk kampus impian, atau ketika dihina oleh orang terdekat. Saat itu kamu merasa ingin menyerah, ingin berhenti dari segalanya. Tapi tetap saja kamu bisa bangun esok harinya. Kamu tetap sholat, tetap makan, tetap menjalani hari. Kamu tetap bernafas, tetap melangkah, tetap bertahan. Itu adalah pertolongan, bukan dalam bentuk uang yang tiba-tiba datang, tapi dalam bentuk hati yang kuat, yang terus berdetak meski dunia seakan runtuh. Jika kamu masih bisa berkata dalam hati, ini semua ada hikmahnya, Allah pasti punya rencana yang lebih baik, maka bersyukurlah. Hatimu telah Allah selamatkan dari kegilaan dunia. Bahkan Nabi Musa pun pernah mengalami ketakutan yang luar biasa saat dikejar Fir'aun. Di depannya lautan yang luas, di belakangnya musuh yang siap membunuh. Dalam logika manusia, itu jalan buntu. Tapi lihatlah bagaimana Allah menguatkan hatinya. Dalam Quran surah Toha, Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku." Dan Allah kabulkan doa itu. Dada yang tadinya sesak menjadi lapang,
hati yang tadinya gelisah menjadi tenang. Itulah pertolongan Allah yang bekerja dari dalam, mengubah keadaan jiwa sebelum mengubah keadaan dunia. Karena hati yang tenang adalah modal awal bagi segala pertolongan lainnya. Jika saat ini kamu sedang dalam kesulitan yang terasa begitu berat, namun hatimu masih bisa berzikir, itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah menjadi tanda bahwa Allah belum meninggalkanmu. Justru Ia sedang bersamamu dengan cara yang paling intim, paling dekat, paling personal. Tenanglah, tarik nafas dalam. Kamu tidak sendiri dalam perjuangan ini. Allah bersamamu di setiap detik yang kamu lalui. Ia sedang menolongmu secara diam-diam, melalui hatimu yang terus bertahan, melalui imanmu yang tidak padam, melalui harapanmu yang masih hidup, meski sedikit. Salah satu bentuk pertolongan Allah yang paling sering kita salah pahami adalah saat Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang sangat kita inginkan. Rasanya seperti ditampar oleh kehidupan. Kamu sudah berjuang keras, sudah berdoa siang malam, tapi justru Allah gagalkan semuanya. Saat itu kamu mungkin merasa dikhianati oleh takdir. Tapi tahukah kamu, bisa jadi saat itu Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu tahu. Bisa jadi di balik kegagalan yang menyakitkan itu, ada bahaya yang lebih besar yang sedang Allah hindarkan darimu. Allah melihat masa depan yang kita tidak tahu. Allah memahami dampak jangka panjang yang kita tidak pahami. Dan ketika Allah tahu bahwa sesuatu akan membahayakan imanmu atau membawa penderitaan yang lebih besar, maka dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, Allah akan menggagalkannya. Ia akan menutup pintu itu dengan tangannya yang maha kuasa. Meski hatimu menangis, memohon pintu itu tetap terbuka. Menangis karena Allah menjauhkan sesuatu yang buruk, jauh lebih baik daripada menangis karena terjebak dalam sesuatu yang ternyata merusak seluruh hidupmu. Jangan anggap setiap kegagalan sebagai hukuman darinya. Kadang, kegagalan adalah benteng tak terlihat yang Allah pasang agar kamu tidak jatuh ke jurang. Kadang, penolakan adalah tembok pengaman yang Allah bangun agar kamu tidak tersesat ke jalan yang salah. Percayalah dengan sepenuh jiwa, Allah lebih tahu isi masa depanmu daripada kamu sendiri. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam kehidupan seorang mukmin. Allah menolongmu secara diam-diam dengan menghadirkan orang-orang yang tepat dalam hidupmu pada waktu yang tepat. Ketika Allah ingin menolong seorang hambanya, salah satu bentuk pertolongan yang paling indah adalah mempertemukannya dengan orang-orang soleh yang penyabar. Mungkin kamu pernah berada di titik paling lemah, lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang, mendengarkan keluh kesahmu, dan mengingatkanmu pada Allah. Kalimat sederhana itu mengubah seluruh hari-harimu. Jiwa yang hampir patah, tiba-tiba menemukan kekuatan baru. Itulah hidayah yang Allah kirimkan melalui tangan-tangan manusia. Pertolongan Allah bisa datang dari arah yang sama sekali tidak kamu sangka. Dari percakapan singkat yang ternyata mengubah hidupmu. Hadirnya orang-orang yang tetap bersama di waktu kamu hancur, di waktu kamu jatuh, dan di waktu kamu hampir menyerah pada kehidupan. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang paling nyata. Salah satu tanda paling lembut bahwa Allah sedang menolongmu secara diam-diam adalah ketika hal-hal baik yang dulunya terasa berat dan menyiksa, perlahan menjadi ringan dan bahkan menyenangkan. Kamu sendiri heran dan tidak habis pikir, yang dulu kamu anggap beban yang sulit dipikul, yang dulu kamu hindari dengan segala cara, kini justru menjadi bagian dari hidup yang kamu syukuri dan kamu rindukan. Tanpa kamu sadari, itulah bentuk pertolongan Allah yang bekerja dalam keheningan, mengubah hatimu dari dalam tanpa kamu minta. Mungkin dulu kamu merasa sangat berat untuk bangun sholat subuh. Setiap malam kamu pasang alarm dengan tekad yang kuat. Tapi pagi harinya, berkali-kali alarm berbunyi. Tubuhmu tetap enggan bergerak dari tempat tidur yang hangat. Tapi sekarang, lihatlah dirimu. Entah sejak kapan kamu bisa bangun lebih awal, bahkan sebelum waktu subuh tiba. Bahkan kadang tanpa alarm sama sekali, matamu terbuka dengan sendirinya.
Hatimu tergerak untuk bergegas mengambil wudhu. Kamu merasa ada yang aneh tapi indah dalam dirimu. Ada rindu yang tidak bisa dijelaskan untuk berdiri di hadapan Allah di sepertiga malam terakhir. Atau mungkin dulu kamu merasa canggung dan malu ikut kajian agama. Kamu merasa tidak pantas duduk bersama orang-orang soleh. Kamu malu karena bacaan Al-Quranmu masih tersendat-sendat. Tapi sekarang, lihatlah, kamu justru merindukan momen-momen itu. Kamu merasa ada yang kurang jika seminggu tidak ikut kajian. Kamu tidak lagi merasa malu dengan kekuranganmu. Suasana masjid yang dulu terasa asing, kini terasa seperti rumah yang menenangkan jiwa. Apa yang terjadi pada dirimu? Jawabannya sederhana namun mendalam. Allah sedang menggenggam hatimu dengan lembut dan memudahkan langkahmu menuju kebaikan. Dia sedang mengubah nafsumu yang malas menjadi jiwa yang rindu pada ketaatan. Dia sedang menanamkan kecintaan pada ibadah di dalam dadamu yang tadinya keras dan kering. Allah berfirman dalam Al-Quran dengan penuh kasih sayang. Dan adapun orang-orang yang diberi petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka ketakwaannya. Ini adalah janji Allah dalam surah Muhammad ayat 17. Petunjuk Allah tidak datang sekaligus dalam sekejap, seperti mukjizat yang menakjubkan. Ia datang bertahap, perlahan, lembut. Tapi ketika kamu berusaha membuka diri walau sedikit, ketika kamu mengambil satu langkah kecil menujunya, walau dengan terpaksa, Allah akan menyambutmu dengan bimbingan yang jauh lebih besar dari usahamu. Dia akan menanamkan rasa nyaman dalam hatimu saat berbuat baik. Dia akan membuat ibadah yang tadinya terasa berat menjadi ringan, bahkan menyenangkan. Hingga lambat laun, kamu tidak lagi merasa terpaksa atau terbebani. Inilah pertolongan Allah yang bekerja dari dalam dirimu, dari kedalaman jiwamu. Perubahan rasa bukan hanya perubahan perilaku yang dipaksakan, tapi perubahan hati yang tulus. Dan perubahan hati yang tulus adalah awal dari segala kebaikan yang berkelanjutan. Contohnya sederhana, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang dulunya sulit sekali menahan amarah, tapi kini ia lebih sabar dalam menghadapi orang lain. Ia bisa menahan ketika diprovokasi, ia bisa tersenyum ketika dihina. Atau seseorang yang dulu mudah iri dan dengki melihat keberhasilan orang lain, tapi kini justru bisa mendoakan dengan tulus dan ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain. Itu semua bukan karena perubahan sikap yang dibuat-buat. Itu karena Allah sedang memperbaiki jiwanya dari dalam. Allah sedang membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit kolbu yang merusak. Allah sedang mengisi dadanya dengan cahaya iman yang membuat segalanya terasa lebih ringan. Pertolongan Allah juga tampak jelas saat kamu dimudahkan untuk menolak ajakan maksiat. Teman lama yang dulu selalu bersamamu, tiba-tiba mengajak nongkrong ke tempat yang tidak baik. Dulu kamu mungkin akan langsung menerima tanpa pikir panjang, karena takut dibilang sok suci. Tapi sekarang, entah kenapa, kamu bisa menolak dengan ringan dan tanpa rasa bersalah. Kata-kata penolakanmu keluar dengan mudah dan tegas. Bahkan kamu tidak merasa kehilangan apa-apa ketika mereka menjauh. Justru hatimu merasa lega dan tenang karena telah menjaga diri dari hal yang bisa merusak. Itulah bentuk lain dari pertolongan Allah yang tidak kentara, tapi sangat berarti dan menyelamatkan. Dan terkadang, kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu sudah berubah begitu banyak. Sampai suatu hari, orang lain yang lama tidak bertemu denganmu berkata dengan terkejut, "Kamu sekarang beda ya? Lebih tenang, lebih dewasa, lebih dekat sama Allah." Dan saat itu, kamu baru merenung dengan dalam. Kenapa aku bisa sampai sejauh ini? Kenapa aku bisa berubah, padahal dulu aku merasa mustahil? Jawabannya satu. Karena Allah tidak pernah meninggalkanmu sejak awal. Dia sedang menolongmu sepanjang waktu, melalui rasa yang berubah di dalam dadamu, melalui hati yang perlahan menjadi lebih halus dan peka.
Maka jika kamu saat ini merasa lebih ringan untuk melakukan sholat, lebih nyaman untuk bersedekah, jangan anggap itu hal biasa atau sepele. Itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Itu adalah tanda yang jelas bahwa Allah sedang menarikmu mendekat kepadanya tanpa kamu sadari. Dia sedang membimbingmu pulang ke rumahnya dengan cara yang paling lembut dan penuh kasih sayang. Banyak orang yang ingin berubah, tapi tidak semua dimudahkan seperti yang kamu alami. Maka jika kamu sedang dalam proses menuju kebaikan dan merasakan kemudahan-kemudahan itu, bersyukurlah dengan sepenuh hati. Kamu sedang dalam lindungan dan bimbingannya yang penuh rahmat. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana semua peluang untuk berbuat dosa terbuka sangat lebar? Tidak ada satupun penghalang yang terlihat, tapi entah kenapa kamu tidak melakukannya. Padahal tidak ada seorang pun yang melihat dan bisa menghakimi. Tapi anehnya, kamu justru mundur selangkah demi selangkah. Kamu merasa tidak tenang meski tidak ada ancaman nyata. Hati seperti ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Akhirnya dengan berat hati, kamu memilih untuk meninggalkan dosa itu dan berbalik arah. Kalau kamu pernah mengalami momen seperti itu, bersyukurlah dengan sepenuh jiwamu. Karena saat itu, Allah sedang menolongmu secara diam-diam dengan cara menjaga hatimu dan menahan langkahmu dari perbuatan yang akan menghancurkan masa depanmu. Itulah makna sesungguhnya dari pertolongan yang tidak berbentuk materi, berupa rem spiritual yang Allah pasang di jiwamu. Allah sedang menghalangimu dari kehancuran yang kamu sendiri belum tahu konsekuensinya. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kita doa orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Ini adalah doa dalam surah Ali Imran ayat 8. Dari doa ini kita belajar bahwa hati manusia sangat mudah berbelok arah. Maka jika di tengah godaan yang sangat besar, kamu masih bisa menundukkan pandangan, menjaga lisan, dan menahan tangan dari yang bukan hakmu, itu bukan karena kekuatanmu sendiri semata. Itu karena pertolongan Allah sedang bekerja dengan sangat diam-diam di dalam dadamu. Coba renungkan dengan jujur betapa mudahnya berbuat dosa di zaman sekarang. Sekali klik saja, kamu bisa membuka konten haram yang merusak hati. Sekali emosi meluap, kamu bisa memaki dan menyakiti orang lain. Tapi jika Allah menjaga hatimu agar tetap merasa takut kepadanya, agar tetap merasa malu di hadapannya meski tidak ada manusia yang melihat, maka itulah karunia terbesar yang tidak terlihat mata, tapi terasa oleh jiwa. Itulah nikmat penjagaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Ada begitu banyak orang di luar sana yang terjerumus dalam zina dan perzinahan yang imannya rusak, tapi kamu tidak. Ada orang yang korupsi dan mengambil hak orang lain, tapi kamu tetap memilih jalan kejujuran meski lebih sulit. Semua itu bukan karena kamu adalah manusia yang suci dan sempurna, bukan karena kamu lebih baik dari mereka, tapi karena Allah sedang menahanmu dari dosa-dosa itu dengan kasih sayangnya yang tidak terasa oleh panca indera. Bahkan kadang pertolongan Allah itu datang dengan cara yang sangat tidak terduga. Dia membuatmu gagal melakukan maksiat yang sudah kamu rencanakan, saja karena suatu hal yang tidak kamu duga. Listrik padam di saat yang paling tidak tepat. Teman yang akan mengajakmu tiba-tiba membatalkan tanpa alasan yang jelas. Kamu mungkin kesal dan frustrasi saat itu terjadi. Kamu merasa sial dan tidak beruntung. Tapi setelah tenang dan sadar, setelah hatimu kembali jernih, kamu berkata dalam hati dengan penuh syukur, untung sekali Allah gagalkan rencana burukku itu. Kalau jadi, entah apa yang akan terjadi pada hidupku sekarang. Itu juga bentuk penjagaan Allah yang sangat nyata, meski tidak terlihat.
Dia tahu dengan sangat pasti jika kamu melakukan dosa itu, bisa jadi kamu akan hancur lebih dalam dari yang bisa kamu bayangkan. Maka dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, Dia halangi kamu, bahkan jika perlu dengan cara yang membuatmu malu, dengan cara yang membuatmu merasa gagal. Tapi semua itu bukan untuk menjatuhkanmu. Semua itu untuk menyelamatkanmu dari api yang belum kamu lihat apinya, dari jurang yang belum kamu rasakan dalamnya. Maka jika kamu masih bisa menangis karena menyesal setelah berbuat dosa, masih merasa malu dan ingin segera bertaubat, jangan pernah remehkan perasaan-perasaan itu. Itu adalah bukti paling nyata bahwa Allah belum mencabut iman dari hatimu yang rapuh ini. Itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup dan peka terhadap kebaikan dan keburukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa seringnya Allah menolong kita tanpa suara yang bisa kita dengar, tanpa kita sadari sama sekali. Kita hanya merasa tenang tiba-tiba di tengah badai yang seharusnya menghancurkan mental kita. Kita merasa kuat tanpa sebab yang bisa kita jelaskan dengan logika. Dan semua itu bukan kebetulan belaka. Itu adalah kasih sayang Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang bekerja dalam senyap, dalam keheningan yang penuh makna. Allah tidak selalu menolong kita dengan cara yang dramatis, seperti dalam kisah-kisah heroik. Seringkali pertolongan itu hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, namun sangat mendalam. Dalam bentuk hati yang tetap kuat meski dunia runtuh. Dalam bentuk iman yang tetap hidup meski diterpa angin kencang keraguan. Pertolongan Allah bisa datang saat kita tiba-tiba dikeluarkan dari lingkungan yang buruk tanpa kita sadari. Saat kita dimudahkan dalam melakukan kebaikan yang dulunya terasa sangat berat. Saat kita dijaga dan dilindungi dari dosa yang nyaris kita lakukan, yang sudah di ujung kuku. Bahkan saat doa-doa kita belum terkabul sebagaimana yang kita harapkan, tapi kita tetap yakin dengan sepenuh hati pada kebijaksanaannya. Semua itu adalah bentuk rahmat Allah yang tersembunyi di balik layar kehidupan kita. Maka mulai hari ini, jangan menunggu pertolongan yang spektakuler. Jangan menunggu mukjizat turun dari langit. Kadang saat kamu masih bisa berdiri tegak meski kaki gemetar, masih mau menggelar sajadah untuk sholat meski hati sedang hancur, itu pun sudah lebih dari cukup menjadi tanda bahwa Allah belum meninggalkanmu sedikit pun. Justru saat itu, Dia sedang memelukmu dengan sangat erat dengan tangannya yang maha kuasa. Pelukannya berbentuk ketenangan yang tiba-tiba hadir di dada, berbentuk kekuatan yang muncul dari entah mana. Hari ini, di detik ini juga, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk membuka mata hati kita. Mari belajar untuk tidak hanya menilai pertolongan Allah dari hal-hal besar yang terlihat jelas, tapi dari kelembutan-kelembutan kecil yang membentuk kita hari demi hari. Karena siapapun yang Allah jaga secara diam-diam tanpa orang lain tahu, itu berarti ia sangat dicintai oleh Pencipta. Dan siapapun yang mampu melihat dan merasakan pertolongannya dalam keseharian yang sederhana, berarti hatinya masih hidup dan peka terhadap sentuhan kasih sayang ilahi. Ingatlah dengan penuh kesadaran firman Allah dalam surah Ar-Rod ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ketenangan yang kamu rasakan di tengah badai kehidupan itu pertolongan. Ketegaran yang membuatmu tetap berdiri meski berkali-kali jatuh, itu adalah pertolongan yang nyata. Dan semua itu datang langsung darinya untuk kita, yang mungkin bahkan tidak merasa layak menerimanya karena merasa terlalu banyak dosa. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terus menolong kita dengan cara yang terbaik. Bukan dengan cara yang kita inginkan, tapi dengan cara yang paling kita butuhkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung, yang mampu melihat cahaya terang di balik kesunyian yang gelap, yang mampu menemukan hikmah di balik setiap ujian, dan yang mampu bersyukur dengan tulus meski dalam keheningan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih atas setiap pertolonganmu yang tidak kami sadari.
Terima kasih atas setiap penjagaanmu yang melindungi kami dari kehancuran.